Hai Yuasa Lovers, welcome to Yuasa Podcast. Podcast yang membahas seputar dunia otomotif, tips and trick dan juga hobi menarik. Dan sebelumnya Mima juga perlu informasikan bahwa semua yang terlibat di syuting podcast kali ini sudah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku dan dianjurkan oleh pemerintah. Jadi pastinya aman dan juga nyaman. Hari ini spesial banget bintang tamu kita yang akan nantinya memberikan banyak inspirasi untuk para Yuasa Lovers. Langsung aja kita kasih sambutan teman-teman di studio, boleh kasih tepuk tangan untuk Vice President Yuasa Battery Indonesia, Bapak Wandi Wanandi. Terima kasih. Pak, terima kasih sudah datang di Yuasa Podcast. Senang banget akhirnya Pak Wandi bisa datang di Yuasa Podcast, dan pastinya ini udah ditunggu-tunggu juga nih Pak sama Yuasa Lovers nih Pak. Oh gitu ya? Iya dong, pastinya nih. Pak Wandi, apa kabarnya? Terus selama pandemi ini ada perubahan aktivitas mungkin ya Pak ya? Nggak terlalu, kecuali ini aja, nggak bisa traveling aja. Itu aja deh Pak. Kalau kegiatan Bapak rata-rata masih tetap berjalan ya Pak ya? Kalau ya pabrik harus jalan karena tetap kan Yuasa harus jualan. Betul. Tapi memang ke prokes, terus kan waktu itu juga pernah PPKM ya, jadi harus 50%. Ya terus jaga-jaga supaya nggak ada yang kena di pabrik ya, jadi klaster pabrik. Tapi lain dari itu tetap saya tetap aktif, saya tetap tiap hari ke kantor, ya cuman jaga-jaga ini aja, jaga jarak lah, cuci tangan gitu aja sih. Tapi ya masih oke lah, masih jalan. Jadi gitu. tetap produktif gitu ya tetap Pak, walaupun produktif. kondisi pandemi kita nggak boleh justru malah mengikuti keadaan ini. Betul. Jadi patah semangat atau malah pesimis. Justru kita harus cari cara-cara untuk kita tetap produktif dan juga berinovasi mungkin. Tapi gitu belum sempat masak-masak sih. Kalau yang lain-lain kan pada masak-masak, Iya, jualan gini-gitu. Pak Wandi belum sampai sana ya? Belum. Nanti kita bakal ngebahas juga apa aja sih hobinya Pak Wandi, karena di sini juga ada beberapa pertanyaan yang udah dikasih sama Yuasa Lovers nih Pak. Banyak yang juga penasaran sama hobinya Pak Wandi. Tapi sebelum kita jauh ke sana, tentunya yang perlu juga pingin kita dengar nih tentang kondisi bisnis saat ini menurut pandangan Pak Wandi, khususnya untuk Yuasa Battery sendiri seperti apa Pak saat ini? Secara umum menurut saya bisnis mulai naik setelah PPKM ini, yang terakhir ya, PPKM yang bulan Agustus mulai di turun level, bisnis sih jadi mulai naik, karena sebelum PPKM awal 2021 cukup baik, angka penjualan Yuasa juga itu cukup baik ya, karena meskipun sekolah belum ada tapi tetap toko-toko buka, orang juga jualan tetap jalan. Tapi begitu setelah PPKM ada, langsung ngedrop bulan Juli Agustus kalau saya nggak salah, itu dropnya parah banget karena ya kita semua juga udah tahu PPKM kan cukup lama juga. Betul. Tuh PPKM-nya, jadi sempat ngedrop. Tapi mulai September Oktober ini mulai naik sih setelah PPKM dilonggarkan. Nah itu ya, jadi ya bersyukurlah sudah masih bisa membaik ya Pak ya, sudah masih bisa jualan lah Yuasanya, jadi bersyukurlah gitu kan. Tidak sampai parah banget seperti beberapa bulan sebelumnya. Betul. Itu dia. Jadi semoga harapannya ke depan juga nanti makin meningkat, keadaannya juga semakin normal ya Pak. Seharusnya ya. Dan kalau pandangan Pak Wandi sendiri gimana nih Pak? Apalagi kita kayak kasusnya juga kan udah makin menurun ya. Ya tetap harus hati-hati ya, prokesnya tetap harus jalan, karena kita pun juga di pabrik meskipun angkanya udah hampir nol atau sedikit sekali, tetap prokes, tetap saya harus ingetin, karena saya nggak mau karena PPKM dilonggarkan, tempat wisata juga udah mulai buka, jadi euforia. Kan itu yang kita takut, apalagi besok ini ada libur Natal dan akhir tahun. Nataru katanya kan, jadi betul. itu saya tetap minta antigen juga setelah liburan. Jadi di pabrik tuh setiap libur atau libur panjang saya selalu minta antigen.
gitu loh, supaya cari aman lah. Betul. Gitu. Jadi itu juga penting sekali ya Pak, Penting untuk banget. setiap perusahaan mendukung ini program ini dari pemerintah, di mana semuanya harus wajib antigen dan juga menjalankan protokol kesehatan. Karena supaya kita nggak mengalami lagi seperti beberapa bulan yang lalu gitu ya Pak Wandi. Oke. Nah berikutnya Pak, yang juga menarik nih, mungkin juga banyak yang bertanya-tanya, usaha Pak Wandi ini apa aja sih selain di Yuasa Pak? Kalau usaha, saya di bawah Santini Group ya. Santini Group tuh ada hotel, ada Yuasa Baterai, ada beberapa pabrik-pabrik juga otomotif ya, otomotif komponen, lebih ke komponennya, spare part. Terus apalagi ya? Ada apartemen, ada lebih banyak sih ke distribusi ya, logistik gitu ya, baik untuk aki maupun spare part yang lain gitu. Jadi lebih banyak memang di otomotif gitu. Lebih banyak di otomotif, banyak di otomotif. Apakah ini berkaitan nanti sama hobinya Pak Wandi? Kita tunggu ya di sesi yang berikutnya, karena nih sebelum kita masuk ke sesi, ya? wah ada beberapa nih supaya kita bisa kenal lebih dekat lagi sama Pak Wandi gitu kan. Tapi sebelum kita ngebahas tentang itu tadi hobi ya Pak ya, aku juga pengen nanya tentang sejarah dari Yuasa sendiri dan juga perkembangan Yuasa nih Pak dari tahun ke tahun seperti apa? Awalnya 1975 ya, Yuasa didirikan di Tangerang itu dengan ayah saya dan partner dari Jepang. Ya dengan berkembangnya waktu, pada waktu itu Yuasa masih buat baterai mobil dan baterai motor di pabrik Tangerang. Sekitar awal tahun 90-an, karena populasi motor tuh meningkat dengan tajam, akhirnya kita putuskan untuk pabrik di Tangerang cuman produksi baterai motor. Baterai mobilnya kita pindah ke pabrik yang ada di Cilincing. Jadi ada dua pabrik. Ada dua pabrik. Beda nama tapi tetap secara komposisi pemegang saham mirip gitu. Jadi akhirnya kita putuskan yang di Tangerang untuk baterai motor aja gitu loh. Baterai mobilnya kita pindahkan ke Cilincing. Tapi juga sekarang ini kita produksi kira-kira 1,1 juta baterai per bulan untuk khusus baterai motor. Jadi kalau dikali 12 kira-kira 13 jutaan lah. Itu kita punya pabrik ya. Jadi udah penuh banget pabriknya dari kecil. Terus kita sempat bangun tanah di sebelah, kita sempat timbun sampai hampir 7 meter itu pernah timbun tanah di sebelah karena turun kan. Itu kan di sebelah kali Cisadane kan. Oh jadi ada timbun dulu supaya bisa digunakan. Iya ekspansi. Gitu, jadi awalnya cuma 25.000 meter tanahnya. Terus sebelah juga memang kita punya tanah, tapi karena rawa-rawa dan curam banget, akhirnya kita timbun kira-kira 5-7 meter untuk mensejajarkan dengan yang lama, yang 25.000 tadi. Iya, lumayan lah. Jadi ada space. Nah itu kan kantor kita sekarang di tanah yang baru, gitu. Karena kalau yang tanah yang baru, kalau saya nggak salah itu tidak boleh menjadi fasilitas produksi. Jadi kita pakai buat kantor, warehouse gitu ya. Jadi bukan tempat produksi. Oke, jadi gitu. Pesat sekali ya Pak ya. Pengembangannya sampai lumayan tadi ya, ada 40 berapa tahun? 45 tahun ya. 45 tahun dari tahun 75. Dari tahun 75. Dari tahun 75 itu, dan akhirnya yaitu tadi ada dua pabrik yang untuk aki motor itu ada di Tangerang, kemudian untuk yang aki mobilnya itu ada di daerah Cilincing. Dengan yaitu tadi ekspansi yang juga besar-besaran ya Pak ya. Betul. Luar biasa sekali. Dan kemudian Pak, untuk planning nih ke depannya khususnya untuk Yuasa Battery, apa saja nih? Planningnya sih kita tetap akan konsentrasi ke produsen motor untuk suplai akinya ya.
aftermarket atau replacement market kita juga akan konsentrasi. Cuman kita lagi kendalanya adalah tanahnya terbatas. Ya, lokasi itu tanahnya terbatas. Kita lagi pikirkan bagaimana nambah kapasitas produksi yang sekarang 13 mungkin kita bisa naikkan ke 15. Nah, cuman kayaknya sih 15 itu mentok. Jadi cuma bisa 15 juta Kenapa per mentok, tahun. Pak? Karena tempatnya nggak ada. Oh, gitu. jadi masalahnya di tempat. Kita lagi mencoba beberapa teknologi supaya bisa menambah kapasitas. Nah, ini yang kita lagi diskusikan dengan pihak Jepang untuk gimana caranya kita merubah teknologi atau memakai teknologi baru supaya bikin akinya lebih banyak di tempat yang terbatas. Sudah ada. Ya. Oke, jadi bisa sampai 15.000 gitu ya Pak? 15 juta. 15 juta. Setahun ya. Setahun. Nah, Atau mungkin lebih lagi nanti ya Pak ya, kan kita nggak tahu mudah-mudahan. ya. Semoga aja ya kondisinya membaik, terus ternyata bisa sampai 17 gitu, 17 juta ya. Mudah-mudahan. Lagi dipikirkan bagaimana caranya. Itu dia, dan pastinya inovasi-inovasi terus dilakukan ya Pak, ya. supaya bisa, ya itu tadi, mendukung bisnis, supaya semakin produksinya juga berjalan lebih cepat juga, kemudian juga ya pastinya untuk proses lainnya seperti ya salah satunya promosi dan lain sebagainya ya Pak ya. Itu biasanya kita ngikutin pabrikan motor sih, jadi teknologi pabrikan motor kalau keluar produk baru itu mereka minta spesifikasi akinya seperti ini, jadi kita mesti ikutin mereka gitu. Jadi kalau teknologi di motornya juga tambah canggih, ya otomatis akinya kan harus support. Betul. Kalau nggak kan nggak bisa nyala. Nah, gitu loh. Itu ada tim-tim khusus yang juga ini ya Pak ya, mempelajari setiap. Ada. Wah. Kita ada orang teknikalnya, orang R&D-nya di situ. Dan itu semua dari Indonesia Pak? Ya, dari Indonesia. Rata-rata yang jalanin orang Indonesia. Jepang ini cuma supervisi, lebih banyak ke supervisi aja. Karena gitu berarti potensinya orang Indonesia udah sumber daya manusianya sudah mumpuni ya Pak ya, karena maksudnya bisa mempelajari berbagai teknologi yang ada gitu. Menurut saya engineer di Indonesia cukup baik ya, cuman tinggal cara kerjanya atau kalau bisa kita challenge lagi, kita kasih dia berikan pengalaman, memberikan ilmu yang lebih tinggi. Menurut saya sih mereka cukup kompeten ya, itu engineer Indonesia. Itu pastinya juga ada banyak sekali pelatihan, kemudian juga workshop dan lain sebagainya ya Pak ya. Nah kemudian Pak, ini kan yang juga saat ini ramai nih program pemerintah tentang kendaraan listrik ya Pak ya. Ini kan lagi ramai banget nih Pak. Sedangkan kita tahu juga pasti Yuasa ini juga akan ikut nih untuk bisa terlibat dari program pemerintah ini ya, mendukung program pemerintah ini. Nah sejauh mana nih Pak kesiapan Yuasa untuk masalah ini? Kita masih pelajari. Kebetulan minggu depan saya ada diskusi dengan pihak Jepang juga, karena yang ditanyakan oleh pihak Jepang selalu pasarnya bagaimana? 10 tahun lagi, 15 tahun lagi pasarnya bagaimana, ya kan? Untuk investasi, karena investasi di baterai listrik nggak murah, dan teknologinya amat sangat berbeda dengan yang sekarang gitu. Nah jadi kita akan diskusikan dulu. Di Jepang sendiri memang mereka sudah buat baterai listrik, tapi untuk kendaraan roda 4, jadi untuk mobil. Oke. Nah, kalau untuk motor sendiri mereka belum sampai ke sana, tapi mereka pasti lebih canggih dari kita, karena mereka punya akses dengan Honda, dengan Yamaha, dengan pabrikan-pabrikan motor. Jadi pasti mereka juga diskusikan ini. Nah kita masih diskusikan, otomatis kalau misalnya memang marketnya ada dan memang dari pemerintah mengharuskan untuk kendaraan listrik, ya menurut saya kita harus ikut juga, gitu kan, harus ikut juga. Nah sekarang tinggal kita lagi hitung-hitung nih investasinya berapa. Marketnya berapa besar gitu kan. Yang artinya sudah ada persiapan ya Pak ya dari Yuasa untuk mendukung program pasti, ini. Pasti, kita pasti siap, kita pasti
dukung lah program apapun yang mengurangi emisi, Betul. mengurangi karbon itu pasti kita dukung lah, karena kan kedepannya pasti itu kan green. Dan ini juga jadi ya bisa dibilang tanggung jawab kita bersama. Betul. Ya, tidak hanya pemerintah tapi juga beberapa Betul. perusahaan ya. Betul. Salah satunya yang mungkin dari program ini bisa terselesaikan juga gitu, sedikit mengurangi ya Pak ya masalah lingkungan kita yang pencemaran udaranya semakin buruk gitu. Pasti. Oke, jadi pastinya ditunggu aja nantinya akan ada inovasi-inovasi berikutnya dari Yuasa Battery, karena Yuasa Battery juga nggak akan berhenti untuk terus berinovasi, untuk terus belajar, menyesuaikan dengan kebutuhan dari para customer-nya sesuainya untuk kendaraannya ya Pak ya. Ya. Karena itu tadi juga disampaikan sama Pak Wandi bahwa ternyata dari setiap tahunnya, setiap kendaraan itu juga terus berinovasi dengan teknologinya, yang artinya Yuasa juga harus terus berinovasi, harus terus belajar. Pasti. Ternyata dari timnya juga Yuasa sudah sangat siap untuk itu ya Pak? Harus siap. Harus siap. Ini permintaan pasar kan. Betul jadi sekali. permintaan produsen mobil, produsen motor kan, kalau memang harus ya kita harus siap kan. Biasanya kan kalau mobil baru itu misalnya launching tahun ini itu kan persiapannya udah 2-3 tahun yang lalu gitu loh. Ya kan semua pabrikan-pabrikan komponen, pabrikan spare part itu biasanya 2-3 tahun yang lalu sudah disuruh siap-siap gitu loh, bahwa 2 tahun lagi saya akan launching yang baru-baru gitu. Jadi kita harus siap gitu. Oke, itu dia. Dan semakin menarik lagi karena kita akan mengenal lebih dekat lagi Pak Wandi. Jadi kita mau ngebahas tentang hobinya Pak Wandi nih. Jadi yang ternyata menarik untuk para Yuasa lovers ini Pak, selain itu tadi tahu bisnisnya Bapak gitu kan, tahu mengenai Yuasa Battery, ternyata tentang hobinya Pak Wandi. Nah, boleh diceritain nih Pak, hobi dari Pak Wandi itu apa sih sebenarnya? Hobinya ya? Hobi sih lebih ke olahraga ya. Olahraga lah. Saya masih main sepak bola, masih main tenis, masih main golf ya, tapi lebih banyak ke olahraga sih ya, sama mungkin traveling. Tapi traveling lebih ke curi-curi waktu tuh. Kalau traveling biasanya kalau bisnis trip ya saya coba curi-curi waktu atau perpanjang sedikit bisnis tripnya supaya bisa lihat-lihat negaranya atau lihat-lihat kotanya kan gitu. Tapi lebih banyak sih olahraga sih. Dan sepertinya ini udah jelas banget kelihatan ya Yuasa lovers ya, kalau Pak Wandi ini emang suka banget sama sepak bola. Dari baju yang dipakai ini pakai jersey ya, yang pastinya ini udah jelas nih identitas dari hobinya itu adalah sepak bola. Pak, diceritain dong kenapa sih bisa suka banget sama sepak bola? Wah, kenapa ya? Mungkin karena saya main sepak bola ya. Karena awalnya memang memang dari kecil memang suka sepak bola gitu loh, suka main sepak bola dari SD, ikut klub bola, SMP, SMA ya ikut sepak bola di sekolah ya kan, ya sampai sekarang ya masih main sepak bola. Jadi itu ya yang bikin Pak Wandi suka banget sama sepak bola. Iya, pas juga ya biasalah kalau ya namanya anak laki ya, nonton sepak bola juga hobi gitu kan. Ya kebetulan sempet beberapa kali atau sekarang udah sering kali nonton sepak bola live di stadion ya. Jadi dan pasti kangen banget ya Pak ya, karena selama pandemi ini hampir nggak ada kan ya Pak? Iya. Pasti itu yang salah satu nggak bisa traveling itu ya. Itu nggak bisa traveling juga. Nah, kalau klub bola favoritnya apa Pak? Yang dalam negeri atau luar negeri mungkin? Lebih ke luar negeri ya, karena yang dulu sering ditayangin di TV kan rata-rata yang luar negeri. Betul. Ya. Jadi saya sih lebih ke Liverpool sih kalau di Liga Inggris. Ada di sini Yuasa lovers yang juga sama. Kalau misalnya sama, kalian boleh komen di bawah ya. Mungkin nanti bisa ada kesempatan buat nonton bareng dari rumah masing-masing. Tapi nggak boleh sekarang nonton bareng ya. Oke, itu dia. Jadi tadi klub bola favoritnya Pak Wandi adalah Liverpool. Dan udah lama banget pasti nggak bisa melihat mereka ya Pak ya dalam pertandingannya gitu kan. Nah terus yang juga banyak ditanyakan nih sama Yuasa lovers Pak. Jadi katanya Pak Wandi kan ini beli klub bola luar negeri. Nah pertanyaannya apa nih Pak klub bolanya? Klub bolanya namanya Tranmere Rovers ya. Lokasinya kebetulan adanya juga di dekat Liverpool. Jadi di seberang sungai Mersey itu. Jadi sungai Mersey ada di Liverpool. Jadi sungai itu
membelah kota Liverpool sama kota Birkenhead namanya. Birkenhead. Oh, jadi Tranmere itu bukan nama? Bukan, itu cuma nama klub. Nama klubnya. Nama klub adanya di kota Birkenhead. Okay. Nah, saya awalnya sih nggak terlalu kepikiran ke sana untuk beli. Cuman kebetulan ada teman ngenalin ke saya, terus saya review, saya sempat ke sana, saya nonton. Juga kebetulan karena di dekat Liverpool, jadi tertarik juga untuk belajar memanage klub sepak bola di luar negeri. Ya kebetulan ini di Inggris. Yeah. Jadi akhirnya September 2019. Sebelum pandemi ya Pak ya? Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi ya kita putuskan untuk beli klub. Tapi bukan beli mayoritas. Saya masih minoritas karena yang pertama saya nggak ada di sana. Untuk memanage klub sepak bola menurut saya susah kalau misalnya yang satu di Indonesia, klubnya di Inggris. Yang kedua, saya masih mau belajar sistem, belajar manage. Jadi saya masih pikir ya udah minoritas dulu sambil belajar manage klub sepak bola di Inggris gitu loh. Jadi ini ya gitu deh. Jadi, proses belajarnya juga mungkin gitu ya Pak ya? Proses belajar untuk memanage klub bola gitu. Nah karena banyak nih dari US All Over yang justru bertanya-tanya gitu, kenapa ya Pak Wandi tuh malah milih klub Tranmere Rovers tadi ya Pak ya? Bukannya justru malah, ini juga kan bukan levelan utama ya Pak di Inggris ini ya? Ini di Liga 4. Kasta keempat. Kasta keempat. Itu jadi kalau di Inggris tuh yang kasta pertama kan Premier League namanya, terus habis itu Championship League, terus habis itu ada League 1, League 2. Nah, kita di League 2. Oke. 2019 itu kita di League 2. Nah, 2020 kita di League 1. Jadi kita naik kasta sebetulnya. Terus karena ada pandemi, liganya di stop. Terus mungkin sudah jalan 14-15 pertandingan, terus liganya di stop. Nah, mereka pakai point system. Nah, di point system itu kita tergradasi, turun ke bawah. Gitu karena kita kalah 0,1 poin. 0,1 poin gitu loh dari peringkat yang nggak turun. Jadi itu setelah tadi 14 atau 15 pertandingan. Nah, karena pandemi ya udah stop, akhirnya kita turun lagi sekarang ke kasta keempat. Jadi sekarang kita ada di kasta keempat. Oke, nah itu dia kan, ini jadi pertanyaan banyak nih Pak dari para USA lovers gitu kan, bukan level utama gitu. Kenapa Pak Wandi nggak malah milih beli klub bola di Indonesia aja? Karena kan kalau misalnya mungkin ya Pak, klub bola di Indonesia nih misalnya untuk promosi sama untuk branding kan sebenarnya lebih terlihat. Iya, gitu. Belum kepikiran sih sampai ke sana. Belum kepikiran ke sana. Kalau tanya kenapa Inggrisnya juga kasta keempat, ya karena ini proses pembelajaran. Dan kalau udah kita ngomongin Premier League, Champions League, pasti angkanya juga mahal banget untuk beli juga. Jadi ya ini sambil belajar, yang kecil tapi punya potensi ya, karena target kita adalah naik ke kasta 3 tahun ini. Oke. Ya, kalau ngomongin klub lokal, klub sepak bola Indonesia, menurut saya belum kepikiran juga sih sampai ke sana gitu loh. Belum mau belajar juga sih gitu loh untuk klub bola Indonesia gitu. Tapi saya sih sekarang kita lagi kita sebetulnya 2020 Februari itu kita ada program seleksi pemain ya Pak? Seleksi ya, turnamen waktu itu U15. Kita datengin pelatih dari sana untuk ngajar, ada coaching klinik untuk anak-anak dan coaching klinik untuk pelatihnya juga. Nah itu kita ngadakan turnamen dan kita masih hutang, ada 2 pemain yang kita mau kirim ke sana, yang U15 mungkin sekarang udah
udah umur 16-17 ya, iya. ya. Gitu ya. Kita rencana kirim ke sana selama 2 minggu untuk ikut training, hidup di sana, training di sana dengan teman-teman dia yang orang Inggris atau orang sana gitu. Nah, tapi itu belum ya Pak ya? Belum karena pandemi. Tapi mereka udah siap. Jadi kalau ini dibuka, pasti saya akan kirim ke mereka karena ini part of our ini CSR. Jadi ya, jadi ini bagian CSR bagian dari CSR dan juga. kita juga mau memberikan exposure ke anak-anak Indonesia untuk belajar di kita punya akademi. Kita juga punya akademi di Inggris, akademi sepak bola di sana. Dan itu sebenarnya salah satu yang juga ditanyakan Pak, karena ada beberapa yang mungkin sempat tahu di 2020 tuh pernah ada program seleksi ini, terus mereka bertanya-tanya ini gimana sih kelanjutannya, ternyata sekarang udah dijawab ya sama Pak Wandi, itu akan tetap nantinya diberangkatkan, akan tetap nantinya belajar di sana, bersama dengan teman-teman juga dari Tranmere tadi ya Pak ya. Jadi tunggu aja nanti informasi lebih detailnya atau ceritanya nanti seperti apa. Karena ya itu tadi yang disampaikan sama Pak Wandi bahwa kondisinya saat ini masih pandemi juga, jadi belum memungkinkan ya Pak ya. Kita rencana, sebetulnya awal rencananya adalah dalam 1 tahun mungkin 2-3 tempat yang kita akan 2-3 tempat kita akan adakan turnamen-turnamen seperti ini. Gitu kalau kemarin turnamennya di mana? Jakarta. Oh Jakarta. Tadi awalnya kita mau mengadakan di Surabaya juga, kita mau mengadakan di Makassar juga. Nah, cuma karena pandemi ya akhirnya bubar. Tapi setelah pandemi ini atau setelah aman semua, menurut saya akan tetap kita akan coba untuk jalanin lagi. Karena ini part of our ini CSR tadi ya CSR Pak? Sama cita-cita saya supaya kita bagaimana mengembangkan anak-anak yang hobi sepak bola juga gitu loh. Betul. Dari kecil. Jadi kita mencari potensi dari setiap daerah gitu ya Pak ya, untuk bisa nanti difasilitasi belajar bukan cuma di Indonesia, bahkan nanti bisa belajar dari luar juga supaya ilmu yang dari luar bisa diterapkan juga nanti di Indonesia. Wah, keren banget nih. Nah, dengan keseriusannya Pak Wandi itu gitu ya, khususnya untuk bidang olahraga di sepak bola ini, sebenarnya ke depannya ada nggak sih Pak kepikiran untuk juga berkecimpung di dunia olahraga? Misalnya nih Pak, jadi ketua PSSI atau mungkin jadi Menpora gitu Pak? Enggak lah, jangan. Enggak ya Pak? Jangan. Tetap mau di bisnis aja Ya Pak? kita menurut saya lebih karena hobi itu kan sesuatu yang you suka, you punya passion. Jadi saya pikir ya dengan melihat anak-anak ini saya bisa bawa ke Inggris supaya mereka belajar. Ini sesuatu yang itu sesuatu saya punya saya punya kepuasan tersendiri gitu ya, karena jadi bisa ya itu tadi memberikan kesempatan untuk orang lain gitu merasakan dan juga belajar lebih lagi ya Pak ya. Betul. Ya kita sih banyak lah rencana-rencananya. Kita juga ada rencana mau bawa tim intinya ke Indonesia kalau memang bisa gitu loh. Kita rencananya juga akan panggil lagi pelatih-pelatihnya untuk training lagi di sini, ngajarin lagi gitu loh. Wah. Jadi ini semua terkendala sama pandemi aja ya Pak ya? Pandemi, betul. Karena kalau nggak pandemi berarti itu mungkin sudah berjalan ya? Pasti udah jalan. Jadi ditunggu aja nih untuk Yuasa Lovers yang juga hobi sepak bola ya, karena ternyata ada banyak juga program-program kedepannya dari Yuasa. Ini adalah program CSR dari Yuasa untuk mendukung para pemuda Indonesia yang mungkin hobi bola dan bisa punya potensi untuk itu ya, difasilitasi nanti sama Yuasa. Jadi tunggu aja di beberapa kota lainnya nanti ya, salah satunya tadi udah disebutin sama Pak Wandi, mungkin ada di Surabaya ya Pak ya? Surabaya udah pasti karena Surabaya itu kebetulan adalah sister city ya, sister city-nya Liverpool. Jadi cukup dekat cukup dekat hubungannya antara Surabaya dan Liverpool. Oh, aku pikir sister city-nya dari ini Pak, Yuasa Jakarta. Oh ternyata enggak ya, belum. Sama Liverpoolnya. Sama Liverpool. Jadi kenapa Surabaya. Kok bisa Pak? Ini mungkin banyak yang belum tahu juga nih. Biasanya setiap kota itu memilih satu kota, misalnya biasa di Indonesia, satu kota di Indonesia cari satu kota di Inggris untuk coba kerjasama, punya kesamaan. Itu biasanya mereka ada menjalin hubungan
dengan klub lokalnya, klub bola bukan lokal? sebetulnya bukan Enggak. klub lokal sih, sebetulnya kepada kotanya ya. Kotanya. Kotanya, jadi lebih ke sistem edukasi di kota itu, sistem transportasi di kota itu. Nah kebetulan Liverpool itu kota sepak bola juga, gitu kan. Di situ ada Liverpool, ada Everton, Tranmere yang dekat Liverpool. Nah itu di Inggris itu kan banyak sekali klub-klub sepak bola. Iya. Gitu loh. Jadi salah satu programnya adalah sepak bola. Dan kebetulan waktu sebelum saya invest 2018 itu wali kota Ibu Risma kirim tim juga ke Liverpool. Ke Tranmere untuk belajar mungkin kira-kira 2 minggu ya. Situ salah satu tim yang sekarang salah satu pemainnya adalah Supriyadi yang di Persebaya. Nah dia pernah ikut tuh program di Tranmere Rovers. Nah jadi ada hubungan baik. Nah kemarin juga bulan lalu dari Surabaya sendiri mengadakan coaching klinik. Jadi semua guru-guru olahraga SD, SMP, SMA seluruh Surabaya melalui Zoom coaching klinik dengan pelatih Tranmere saya. Gitu. Oke, keren jadi, juga Pak. Dan tapi itu baru di Surabaya aja? Surabaya, karena ya itu Surabaya dan Liverpool ada hubungan ininya. Dan rencananya kalau saya nggak salah mungkin tahun depan pelatihnya akan ke Surabaya, untuk mengadakan coaching klinik lagi secara ya fisik ya. Wah, bukan jadi virtual. Yuasa Lovers yang di Surabaya punya kesempatan untuk belajar langsung nanti ya Pak ya? Iya. Ditunggu aja tuh di awal tahun ya. Di awal tahun rencananya sih begitu ya. Semoga sesuai dengan rencana, kondisi pandeminya juga membaik, jadi ini bisa segera terrealisasikan gitu ya Pak Wandi. Betul. Nah, yang juga menarik di sini Pak Wandi, aku dengar-dengar ini menjadi staf ahli Kementerian Perdagangan. Nah ini menarik ya, karena ternyata bukan perdagangan, perindustrian. Oh perindustrian. Pak boleh ceritain dong Pak lebih detailnya biar kita makin kenal lagi nih sama Pak Wandi gitu kan, karena ternyata kegiatannya ada banyak, nggak cuma bisnis, kemudian juga hobinya tadi sepak bola, juga pemilik salah satu klub ya di Inggris, terus sekarang menjadi staf ahli kepresidenan juga. Baru tiga bulan yang lalu, jadi saya diminta untuk bantu di Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Jadi saya sekarang staf khususnya Pak Menteri. Ya ini lebih ke membantu membuat kebijakan-kebijakan di bidang perindustrian gitu loh. Karena ya kebetulan saya ada di industri ya, jadi kebetulan saya diminta bantuan atau saya juga mau bantu juga Pak Menteri. Jadi akhirnya 3 bulan yang lalu saya ya dijadikan staf khusus Pak Menteri. Gitu. Jadi makin padat lagi dong Pak makin banyak kerjaan aja. Makin banyak kerjaan. Tapi ya demi ya ini untuk negara ya kan, untuk kita yang pelaku-pelaku industri ya kan. Supaya nanti inspirasi dari para pelaku industri juga bisa lebih cepat didengar gitu ya Pak. Ya, Oke, itu dia. Jadi ternyata memang saat ini kegiatan lain dari Pak Wandi adalah sebagai salah satu staf ahli dari Kementerian Perindustrian. Semoga nantinya ada banyak inspirasi ataupun juga ide-ide ataupun juga mungkin aspirasi yang bisa disampaikan ya sama Pak Wandi ke Pak Menteri gitu ya, khususnya mewakili dari para pelaku industri di Indonesia. Nah, sebagai penutup nih Pak Wandi, boleh dibagikan mungkin tips dan juga triknya untuk menjadi seseorang yang mungkin bisa sukses dalam menjalankan berbagai kegiatan, tidak hanya di bisnis, hobi, kemudian juga ternyata ada kegiatan baru lagi nih, ada profesi baru lagi sebagai staf ahli. Tipsnya apa nih Pak untuk bisa tetap produktif gitu, aktif? Ya saya pikir nggak usah takut untuk membuat keputusan ya, karena sekarang ini ya banyak orang yang masih menimang-nimang bagaimana. Saya pikir sih nggak usah takut ya, semua pasti ada resikonya. Harus selalu punya pikiran terbuka ya kan. Dan harus yakin bisa menjalankan gitu. Kalau memang hobi dan yakin bisa jalankan ya jalankan dengan apapun resikonya gitu. Jadi saya pikir itu yang menurut saya penting ya
untuk jadi itu berlaku juga mungkin untuk para pengusaha gitu ya yang mau memulai bisnisnya, karena banyak nih Pak di pandemi ini ternyata yang mau memulai bisnis gitu kan, tidak hanya berharap dari kantornya gitu, jadi mulai coba cari-cari kemungkinan mereka bisa bisnis apa. Yang penting tadi harus berani untuk coba ambil keputusan, jangan cuma dipikirin gitu ya Pak ya, harus berani, harus nyoba, kalau nggak tahu. Betul. Nah, apapun resikonya harus nyoba, ya kan. Nah, cuman harus diperhitungkan juga gitu loh, ya kan. Jangan udah nyoba udah nggak bisa gitu loh. Jadi harus juga punya perhitungan gitu ya Pak ya. Karena harus tahu juga nih batasannya apa gitu. Jadi targetnya diatur. Tergantung kemampuan. Betul, dan juga harus menyesuaikan dengan kemampuannya. Itu dia ya, semoga ini menginspirasi untuk Yuasa Lovers. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Wandi sudah berbagi bersama dengan kita di Yuasa Podcast. Semoga yang disampaikan sama Pak Wandi ini benar-benar bisa menginspirasi. Terus juga tadi ya buat para pemuda Indonesia nih, kalian bisa dapetin kesempatan buat juga difasilitasi nanti sama Yuasa Battery Indonesia. Jadi kalian harus terus belajar nih, khususnya yang suka bola ya, jangan cuma jadiin itu hobi aja, tapi harus juga serius di situ ya Pak Wandi, karena masih ada kesempatan dan juga tentunya potensi-potensi ini harus terus digali ya Pak. Kayak itu dia, semoga bermanfaat sekali lagi, dan jangan lupa kalian untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Tadi juga aku ajakin kalian buat komen. Apa klub bola favorit kalian? Apakah sama dengan Pak Wandi? Kalian boleh komen di bawah. Terima kasih sekali lagi Pak Wandi. Terakhir aku mau ajakin Pak Wandi untuk sebutin seperti biasa Pak. Kita harus ngebakar semangat kita ya. Yuasa, let's rock your battery ya Pak ya. Siap Pak. Dengan gaya yang ngerok ya Pak. Walaupun Bapak kayaknya sporty banget nih, tapi kita coba untuk lebih ngerok ya. Yuasa Battery, let's rock your battery.